Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat TSL, rahimakumullah. Kembali kita masuki pembahasan materi ke-46. Kitab Awaiqut Talab, karya Abdus Salam bin Barjas, Ali Abdul Karim, bersama Ustadz Abu Haidar Sundawi, hafizahullah. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, para peserta TSL yang Allah muliakan. Kita akan masuki pembahasan yang ke-8 dari kendala-kendala dalam menuntut ilmu. Dan wul himmah, lemah semangat atau cita-citanya dangkal, rendah. Berkata muallif, naro baina sufufi talabatil ilm unasan yamtalikuna mawahiba jalilah wa qudarat hailah tuhiluhum lizza'amatil ilmiyah. Kita melihat di jajaran para penuntut ilmu ada orang-orang yang memiliki potensi, cerdas, kemudian pintar, memiliki kemampuan yang mengagumkan, yang memungkinkan mereka itu menjadi seorang peneliti yang berbakat, tapi sayang cita-citanya rendah, semangatnya itu lemah, sehingga cahaya dari keunggulannya itu hilang begitu saja. Kita lihat mereka itu begitu qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya dengan sedikitnya ilmu yang masuk kepada mereka. Mereka enggan untuk membaca. Mereka enggan untuk mutola'ah. Dan mereka lalai dari menuntut ilmu dan meraih pengetahuan. Mereka itu akan cepat nanti kehilangan keunggulannya dan barokah dari waktu-waktu yang mereka miliki. Kenapa demikian? Karena kufur nikmat menyebabkan tercabutnya nikmat tersebut. Sebagaimana kalau mensyukuri nikmat menyebabkan nikmat tersebut akan bertambah. Allah yang akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan kami tambah nikmat karuniaku. Tapi kalau kalian kufur maka azabku amat sangat pedih. Jadi kalau nikmat tidak disyukuri Allah cabut. Allah ganti dengan azab. Termasuk nikmat potensi kecerdasan. Akhirnya dia pakai untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tidak dipakai untuk menelaah, membaca dan belajar. Akhirnya hilang. Allah mencabut nikmat tersebut dari diri orang itu. Berkata Al-Farra rahimahullah, la arhamu ahadan karahmati lirajulaini. Aku tidak pernah mengasihani seseorang pun melebihi rasa kasihanku kepada dua orang berikut ini. Pertama, rajulun yatlubul ilma wala fahma lahu. Seseorang yang rajin menuntut ilmu, tapi dia tidak bisa memahami apapun. Orang Sunda menyebutnya bodoh katotoloyo.
Bodoh dia nggak bisa diberi nasihat, tidak bisa diberikan bimbingan, diajari, tetap aja nggak bisa. Kasihan orang seperti itu. Itu kata Al-Farra. Dia belajar tapi tidak bisa memahami apapun dari pelajaran yang diterimanya. Kedua, warajulun yafhamu wa la yatlubuh. Orang pintar, cerdas, tajam analisanya, gampang menghafalnya. Tapi dia nggak mau belajar. Dia punya potensi untuk menjadi orang hebat, potensinya nggak digunakan. Ini juga kasihan orang ini. Pintar tapi malas. Wa inni la'ajabu mimman fi wus'ihi ayatlubal ilm wa la yata'allam. Yang lebih mengherankan lagi adalah orang yang punya potensi, punya kemampuan untuk belajar, tapi dia tidak belajar. Punya segala yang dia butuhkan untuk belajar. Waktu luang banyak. Transportasi lengkap. Tapi dia tidak melangkahkan kakinya untuk belajar. Itu dikutip ucapan Al-Farra itu oleh Imam Ibn Abdul Bahr dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Berkata Abul Farj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau ketika mengomentari ucapan Abu Tib Al-Muntabi, Abu Tib Al-Muntabi itu berkata, walam araf fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina ala tamam. Sebait syair. Kata beliau, aku tidak pernah melihat aib pada diri manusia yang lebih parah daripada orang yang memiliki kemampuan untuk mencapai kesempurnaan tapi dia tidak meraihnya. Itu aib. Ketika menjelaskan poin ini, berkata Ibnul Jauzi, yambagi lil aqil ayyantahiya ila ghayatin ma yumkinuhu. Falau kana yatasawwarul adami sa'udas samawati la ra'aitu min aqbahin naqais ridahu bil ard. Hendaklah orang yang berakal dia yantahi ila ghayatin ma yumkinuhu, mencapai tujuan yang mungkin dia capai. Jangan dibiarkan hilang musnah begitu saja. Seandainya manusia memiliki kemampuan untuk naik ke langit, tapi dia lebih senang untuk tinggal di bumi, maka itu adalah aib yang paling buruk. Itu pertama. Kedua, masih kata Imam Ibn Jauzi, walau kanatin nubuwah tuhsalu bil ijtihad, ra'aitul muqassir fi tahsiliha fi khadidin. Seandainya kenabian bisa diraih dengan perjuangan, maka orang yang muqassir itu yang lalai, muqassir itu yang mengabaikan kesempatan yang sangat baik, maka seorang yang muqassir akan tetap berada di derajat yang paling bawah. Kalau seandainya kenabian bisa diraih dengan berusaha, tapi kita tidak mau berusaha, maka kita disebut dengan sebutan muqassir. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran wa jazakumullahu khairan Ustadz. Semoga kita senantiasa diberikan hidayatul taufiq wal irsyad, istiqomah menapaki jalan menuntut ilmu agama. Dan untuk sahabat TSL, jangan lupa mengerjakan tugas dan ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.